7 lewat. Oh, jam 7 kurang 1 menit. 6:59 Sorong. Kapan kita ke Sorong, Putri? Sangat mudah. Dekat Kalau kali. dari Jakarta langsung 4 jam. 4 jam. 4 jam Jakarta Sorong. Tiap hari ada. Oh, Udah ada tiap hari. Sejak ada turis Raja Ampat, penerbangan Sorong Jakarta itu rutin. oh gitu. Sekarang juga dari Denpasar Sorong juga langsung ada Garuda. Pak ke Sorong berapa dananya Pak biar nabung hari ini mulai. Ya Putri. Sekarang naik kapal tuh biar rame-rame ngadain iya. acara apa gitu. Kalau Berapa kapal hari berarti kalau kapal? berapa hari? 10 hari. 5 hari kalau dari Jakarta. 5 hari. Kapal laut, kapal penumpang. Dari Surabaya 3 hari. 3 hari dari Surabaya. Adakan acara dulu di Sorong baru kita pergi. Muktamar, insya Allah nanti muktamar. Ini mudah-mudahan ini lagi di Unimuda, kampusnya Universitas Pendidikan Muhammadiyah lagi bangun Twin Tower dari dana PBN. Wah, mantap. Sama pembangunan rumah sakit. Rumah sakit kemarin kan Pak Jokowi meletakkan batu pertama. Ini video saya belum bisa muncul ini. Mudah-mudahan kampusnya jadi Muktamar Muhammadiyah keberapa begitu? Gimana? Tetap pakai background nggak? Ini baru ganti background juga belum bisa. Nggak tahu ada apa ini. 23. Videonya saya klik nggak, masih hilang terus. Backgroundnya Dokter Izuki tadi keren itu, pesta ya. Biar saya info sama teman-teman, tetangga saya ini ada suster rumah sakit juga. Pendalaman akreditasi apa tadi itu yang punya dokter. Sempat tertangkap ya, Dad. Iya, saya langsung sudah saya screenshot itu. Oh, Masya Allah. Oh, ini belum ganti background saya ini ya. Assalamualaikum Pak Monali, Retno. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Afandi. Jamunali ini apa yang baru di Waalaikumsalam SMK? warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru yang waktu saya ke sana belum ada. Sekarang ada apa yang baru? Banyak yang baru tuh kalau itu Pak Monali. Saya waktu muktamar sudah sempat naik mobilnya itu. Oh gitu ya. Saya muktamar ketemu Pak Monali malah kaget di pinggiran Kaget, Bu. stadion. Kenapa kaget, Bu? Iya, bengong gitu. Itu Pak Monali bukan ya gitu. Ini kan jalannya susah, Bu. Pakai kain terus apa desek-desekan begitu. Takut ketinggalan dari rombongan. Ada Pak Monali dengan Bu Nurfin loh. Jadi saya tuh bingung banget saya lihat. Oh itu Pak Monali Ya. bukan ya? Gitu. Nggak, Ya Pak. Bu Retno mau melakukan pemilihan itu. Iya Berarti mau. beda ya, Bun Retno? Beda kalau Gimana? yang aslinya ketemu. Iya. Berbeda kalau Enggak, ketemu saya yang aslinya. dipanggil sama Bu Nurfin. Bu Nurfin panggil-panggil saya kan sudah pernah ketemu di Jogja. Pas saya lewat begitu kan dengan teman-teman dari Jawa Barat kan pegangan gitu loh, Bu. Takut hilang gitu karena banyak itu kan orang sampai lihat itu cuma itu. Karena pembukaan. Iya, pas pembukaan itu Pak Monali bawa kendaraannya presiden itu.
Izin dulu Bapak Ibu azan. Oh iya, Ya, monggo Oma. sama doakan kami semua. Bunda Syukni. Ya, Bu Aning, Bu sehatlah. Retno, kalau saya sama Bu Nurvin juga lucu, Bu Retno. Kan saya lagi ambil video tuh. Nah, ada kata-kata dari Kabupaten Tegal gitu saya bilang. Terus langsung Bu Nurvin, Bu Aning kayak gitu. Bu Nurvin lucu juga. Iya, Iya, langsung cipik-cipik pelukan ya Allah, Bu waktu Nurvin. waktu di Jogja tuh Bu, bertemu kan Bu Nurvin dengan Pak Sanmas ya Pak ya, mengunjungi apa Iya, tuh. Itu begitu Jemput lihat anak saya, putrinya. Bu Nurvin minta izin dulu. Masih musim COVID itu loh. Boleh tidak memeluk ibu gitu di jalan tuh. Di jalan besar itu. Lucu banget. Tak izin. bisa Mohon silaturahmi. maaf, ini Bunda Rahma ini apakah sama dengan Bunda Siti Rahma narasumber? Sebentar Bu. Oke, Sebentar Bu. sepertinya semua Dilihatkan sudah Bu. ada kecuali Kita lihat ya Siti dari Rahma atas. ya. Bu Oke, Nunung Nurhayati sudah hadir ya. sudah. Kemudian Ananda Saksia Ananda Rizky sudah hadir Bu Tilawah. Sudah. Ampun, Bu. Sudah. Kemudian Prof Imam belum. Lalu Prof Ustadz Imam Abu sudah, Nawas. Bu. Oh, Prof Nawas sudah. Ya, saya ketinggalan. Prof apa? Ustadz Abu Nawas. Sudah. Sudah. Moderator. Mukawin sudah. Bapak Mukawin sudah. Penceramah Bu Siti Rahma. Oh, bukan Itu, Bu. Ini dari nah, itu SMK adanya Muhammadiyah Palu. Ibu Siti Rahma itu dari Palu. SMK Muhammadiyah Palu. Tadi sudah masuk, tapi Yang sudah sepertinya masuk, terlempar iya. lagi. Lempar Oh, lagi. begitu. Ya Bu, ya Bu, Rahma Ini itu yang Rahma. ya, Oh, betul. Oke. lonceng ya. Sudah ada Bu. Sudah. Berarti sudah lengkap nggih? Bu Rahma saged Sudah lengkap. ini namanya saged diberi tambahan Saya Rahma dan Sesuai Palu. Siti Rahma. Ibu Saya pindah nggih, punten. Siti Rahma, Pak Munali, mohon maaf. saya ganti. pakai ya. Banyak Ibu Rahma juga. Ada Rahmah Mustikawati, ada Siti Rohimah. Tuh kan, hampir sama. Ada Rahma Sari Dewi. Ada Rahma Sari Ada Dewi. Sylvia Rahman daftar Mbak Sylvia itu. Ya. Yang di Semarang ada Ibu Siti Rohmah Semarang. Tuh kan banyak kan. Ada lagi Rahma Kuncorowati juga ada. Itu yang baru. Waduh, dapat hadiah dari mana tuh, Prof? Ya, artinya itu artinya Bu Kuncorowati yang memperoleh rahmah gitu. Amin. Ada Rahma Sari Dewi. Ada Dewi Rahma Sari gitu. Dibolak-balik. Monggo Pak Munali sudah lengkap tuh petugasnya. Oke, monggo langsung di Bu Nunung. Oke, sebentar. Maaf. Assalamualaikum Prof. Bu Retno, Pak Munali, semua. Ini saya harus bangun pukul 2 untuk mengerjakan agar ini dapat ikut ini. Oh, saya kira bangun pagi ngeliwet, Prof. Kenapa nggak muncul? Mohon maaf, Prof, ini sudah bisa dimulai? Silakan, Bu Nunung, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ngapara
matahari pagi Ramadan pada hari ini, Ramadan hari ke-24 1445 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang kami hormati Profesor Imam Robandi selaku founder Iro Society yang tak pernah lelah mencurahkan ilmunya kepada kita semua. Yang kami hormati Ustadzah Siti Rahma SPDMM selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ustadz Abu Nawas MPD selaku penyelaras. Yang kami hormati Ustadz Muqawim SPD MPD selaku moderator pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan Ananda Sasjia Ananda Rizki yang akan membacakan tilawahnya pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia Bapak Ibu Hero Society yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga motivasi oleh Profesor Imam Robandi, dilanjutkan penyelaras, kemudian waktu untuk moderator dan acara inti yaitu tausiah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan tilawah oleh Ananda Sasya Ananda Rizki yang akan membacakan Quran Surah Yusuf ayat 46 sampai dengan 49. Kepada Ananda, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu was-sab'i sumbulatin was-sab'i sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatil la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Summa ta'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi
تبصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda Sasya Ananda Rizki. Ananda adalah siswi dari SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibacakan membawa kita pada ketenangan dan kelancaran acara pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Profesor Imam Robandi. Kepada Prof. Imam Robandi, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fil Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum. Prof. Unmute. Sampai mana tadi saya ya? Selesai ayat, Prof. Ayat. Kok bisa ini sendiri ya? Kesenggol, Prof. Enggak, saya tidak mau pegang sama sekali. Oh, gitu. Sampai di kadzalika yubayyinullah terputus tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itu ayat 103 Imran, seingat saya ya. Mana dibuka lagi. Bapak Ibu semua, saya senang pagi ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu. Sebetulnya saya ini ada pekerjaan, tapi tadi saya kerjakan agak pukul 2 selesai, pukul 3 baru selesai untuk dapat masuk ke sini. Pagi yang indah, pagi yang membahagiakan, dan Mapara ini menjadi sesuatu yang ditunggu. Kelihatannya sepele, tapi banyak makna yang diperoleh dari acara ini. Ini menjadi penting karena setiap pertemuan ada nilai. Ya, setiap pertemuan itu siapapun yang membawa, walaupun materinya itu sama, waktu berbeda, orang berbeda, maka situasinya akan berbeda. Itu adalah makna sebuah pertemuan. Dan ini jarang orang memaknai itu. Mungkin pada saat kita ber-WA itu, ber-WA itu, biasa-biasa aja itu kalimat dengan kalimat, tetapi pada saat bertemu ini menjadi sebuah nilai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Marilah kita bareng-bareng bersama, karena ini ayat ini menjadi penting. Artinya kita bersama ini menjadi indah. Untuk memperjuangkan apapun, untuk mempunyai niat baik apapun, ya. Begitu kita bertemu bersama-sama, maka menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Orang Jawa dulu mengatakan ada gotong royong, ada kumpul bareng dan lain-lain. Itu maknanya ada. Karena setiap manusia itu mempunyai energi. Ya. Setiap manusia ini dari mulai 0 tahun sampai ajal akan tiba itu mempunyai energi. Allah memberikan energi di masing-masing manusia itu. Saat energi itu terkumpul menjadi satu, maka akan menjadi dahsyat. Nah, kita itu sering berkumpul itu dihindari. Menghindari kita berjumpa. Ya, mungkin dengan berbagai alasan. Itu artinya sebetulnya kita menghindari perjumpaan ini, menghindari kodrat yang kita miliki di masing-masing manusia ini. Muncullah di era modern itu ada namanya teamwork. sebuah tim untuk bekerja sama menyelesaikan. Manusia itu makhluk sosial. Ada yang ada yang berinisiasi menjadi manusia soliter. Manusia soliter itu permasalahan apapun dikerjakan sendiri. Ya. Nah, ayat ini itu keren itu. Berpegang tali tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan jangan bercerai-berai. Artinya bercerai-berai itu akan meruntuhkan. Ya, bercerai-berai itu akan memusnahkan kita itu.
Oleh sebab itu, sesuatu di organisasi manapun, di kelompok apapun, di kumpulan apapun, pada saat kita mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, sekian orang, pada saat ada masalah pasti kita rembuk bersama. Merembuk bersama ini adalah siasat atau strategi untuk kita tidak bercerai-berai. Karena banyak ya ide-ide itu kita tumbang karena kita egois hanya seseorang. Tetapi begitu ide itu dilemparkan ke publik, ke barang-barang kita, diselesaikan bersama. Mungkin ide itu tidak populer di 1 orang, ya, tidak disukai di 1 orang, tapi di mayoritas ini kita setuju, maka ide itu dapat dijalankan. Banyak sekali manajemen yang gagal, yang runtuh, ya, karena tidak disupport. Ini pohon, ini akar. Akarnya itu beberapa akarnya itu tidak menunjang untuk pohon ini tumbuh. Oleh sebab itu pohon ini akan tumbang. Nah, sering para pemimpin kita semua, di antara kita juga banyak ya, itu yang saat kita berjalan ke depan untuk mengejar cita-cita, itu melupakan yang belakang-belakang. Melupakan akar-akar itu. Sehingga pemimpin itu nggak tahu sampai di mana, dan yang di belakang itu bercerai-berai nggak tahu di mana. Ya. Artinya apa? Artinya antara pemimpin dengan yang dipimpin itu, yang akar itu tidak sambung. Tidak sambung. Nah, sekadar bertanya aja mungkin tidak mudah, ya. Nah, hal begini saya pernah suatu hari nyetiri kepala sekolah. Jadi karena kepala sekolah itu nyetirnya tidak lancar, saya setirilah. Sinilah saya yang nyetir saja, kamu ini apa masih ini belum canggih saya itu nyetirnya. Itu di kampung-kampung biasa. Kepala sekolah itu akhirnya ke saya, Prof. Imam, saya baru seumur hidup ini disetiri pimpinan Muhammadiyah. Waktu itu saya pimpinan Muhammadiyah. Ya, terus di tempat kami itu jangankan saya disetiri, komunikasi aja jarang. Lah seperti itu. Berkomunikasi adalah sesuatu banget. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua yang pimpinan atau yang apa, sapalah anak buah kita, ya, untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a. Menyapa itu adalah salah satu pembuka awal pada saat kita itu menyatu bersama-sama untuk berjuang bersama-sama memperoleh tujuan yang akan kita capai. Itu saja pagi hari. Selamat bermaparah, ya. Ini hari-hari yang indah karena hari-hari mendekati Eid Fitr, ya. Mungkin di kota-kota masjid-masjid sudah semakin sedikit barisnya, ya. Di masjid di sekitar saya sudah tinggal 2 baris dari sekian banyak baris, karena baris-baris yang belakang sudah pulang kampung. Sudah pulang kampung dengan harapan masjid di kampung tambah ramai. Ya, tapi saya nggak tahu kalau yang di kota tambah sedikit, yang di kampung tidak ramai, itu juga saya tidak mungkin yang di kampung merasakan karena orang dari Surabaya pulang, orang dari Bukit Tinggi pulang ke kampung, orang dari Jakarta pulang ke kampung. Yang di kampung-kampung ini sebagai penampung para mudikers, sehingga musola menjadi ramai, aktivitas dakwah di kampung menjadi ramai, komunikasi menjadi ramai, kehidupan Ramadan di kampung menjadi sangat meriah. Salah satu itu aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Prof. Imam Robandi. Masjid di Kota Makassar, alhamdulillah masih ramai, Prof. Ya. Sebelum melanjutkan acara, izinkanlah saya menyapa Bapak dan Bunda-Bunda komite yang hebat, Mapara 3. Ada Pak Munali, King of the King Mapara. Ada Bunda Silvi, Bu Indah dari Temanggung, Dokter Cantik, Dokter Mbak Nunung, Iya, kalau setelah nyebut Pak Munali jangan langsung Mbak Silvi. Yang lain dulu baru gitu. Mbak Silvi itu. Mohon maaf, Prof. Ini urut soalnya. Kepada Bunda Dokter Izuki, Bu Aprilia, Bunda Tri Mulyani, dan wabil khususon Bu Eli Jauhara yang telah menyeret saya ke acara ini, Prof. Ya Tiba-tiba enggak apa-apa, yang penting ibunya jangan sampai kalah dengan anaknya, kan gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan juga ada Bunda Umi Putri yang juga ikut menyeret saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah
waktunya Ustadz Abu Nawas MPD. Beliau adalah Hero Society dari Jayapura yang akan menyampaikan penyelaras pada pagi hari ini. Kepada beliau, Ustadz Abu Nawas, disilahkan. Tadi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Segala puji hanya bagi Allah dan semoga salawat salam tetap tercurah pada Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang kami muliakan adalah Prof. Imam Robandi, pendiri Aero Society, kemudian penggagas Mapara Matahari Pagi yang hingga tahun ini masuk ke tahun ketiga. Alhamdulillah, Prof. Imam Robandi sepertinya sangat cermat memilih judul Matahari, di mana memiliki kesamaan antara pribadi Prof. Imam dengan matahari yang senantiasa memancarkan sinarnya ke bumi. Prof. Imam Robandi senantiasa mengalirkan ilmunya kepada kami, muridnya yang ada di seluruh pelosok negeri Nusantara. Kemudian yang terhormat pula teman-teman panitia Mapara, kemudian petugas-petugas Mapara yang pada kesempatan ini tidak dapat disapa satu persatu. Yang terhormat pada moderator yaitu Ustadz Mukoin, SPDI MPD, Kepala Sekolah SD MPU Colomadu. Yang kami sayangi, Ananda Saskia Ananda Rizky dari SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen, Malang. Zoom keeper, Bunda Mbak Silvi Rahman dari Malang juga. Dan yang baru saya tahu pagi ini adalah among tamu, yaitu Nunun Nurhayati Makassar. Ini tidak tahu ini Mbak K, adik ini. Adik Nunung. Ini saya kebetulan, saya dari Sengkang, Mbak Nunung. Jadi kalau panggil Mbak kayaknya tidak nyambung kalau dari Makassar dipanggil Mbak ya. Saya aslinya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, Masya Allah, orang Jawa Barat di Makassar. Kelihatan dari namanya, Ustaz, diulang-ulang hurufnya. Oh, begitu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita, tema kita hari ini adalah Ramadan dan geliat ekonomi. Sebelum ke tema ini, saya ingin sedikit menambahkan apresiasi terhadap pelaksanaan Mapara 3, Mapara 1, 2, dan 3, khususnya 3 kali ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya mencatat bahwa ada 3 golongan yang lebih dahulu sampai pada naungan Allah di hari kiamat. Saya ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ketiga golongan itu adalah yang pertama, golongan yang jika disampaikan kebenaran, maka ia segera menyambut kebenaran itu. Golongan yang jika disampaikan kebenaran padanya, maka ia segera menyambut kebenaran itu. Kemudian yang kedua adalah golongan yang jika dimintai, maka ia segera memberikan.
Lalu yang ketiga, golongan yang terakhir adalah golongan yang jika mengambil keputusan, maka keputusan itu seperti untuk diri sendiri. Bapak Ibu Sumia yang saya hormati, yang saya muliakan, membaca 3 golongan ini, insya Allah itu ada pada warga Aero Society, terkhusus orang-orang yang melibatkan diri di dalam matahari pagi. Golongan yang jika disampaikan kebenaran, nah ini yang disampaikan oleh motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Prof. Imam, yang rata-rata setiap pagi itu adalah kebenaran. Kebenaran yang seperti tadi lagi, sungguh itu sebuah penafsiran yang sangat modern sekali. Sangat modern sekali. Sulit kita temukan tafsirnya di kitab-kitab manapun itu. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, sampaian kebenaran itu pasti dapat menyengat warga Aero Society, peserta Mapara, kaum Zumia yang ada di kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada sumber yang sama disebutkan juga bahwa ada golongan yang dekatkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3. Yang pertama, orang yang terlebih dahulu memeluk Islam. Nah, kalau terlebih dahulu masuk Islam, kayaknya kita tidak termasuk ini. Karena tentu para sahabat terdahulu, misalnya Siti Khadijah dan sebagainya, Abu Bakar dan lain-lain sebagainya. Kita tidak termasuk. Yang boleh kita masuk pada golongan yang kedua adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad dalam hal ini bukan berarti bahwa mereka yang berperang pegang senjata. Tetapi misalnya saya sebagai guru, maka saya bersungguh-sungguh melaksanakan tupoksi saya sebagai guru dengan berusaha semaksimal mungkin mengutamakan keteladanan. Paling tidak datang lebih pagi di sekolah, menanti para siswa. Kemudian yang ketiga, yang berpeluang besar untuk kita adalah golongan yang ketiga yang didekatkan kepada surganya adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Inilah yang saya merasa sekali bahwa di Aura Society, terspesial di Mapara ini, adalah kita-kita yang berusaha menjadi terdepan di dalam kebaikan-kebaikan yang ada di sini. Mudah-mudahan kita kelak menjadi golongan yang didekatkan pada surganya lebih cepat. Wasadikun asadikun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Yang terakhir adalah saya masuk kepada geliat ekonomi. Ramadan dan geliat ekonomi. Bahwa saya mencoba setelah ditugasi dihubungi oleh Mbak Indah dan Mbak Aprilia, saya mencoba mengingat-ingat bahwa kalau begitu sore-sore saya mesti mutar-mutar di kota Jayapura ini. Ternyata hampir sama di seluruh Indonesia, bahwasanya di tempat-tempat umum itu tradisi penyedia makanan berbuka puasa, dalam hal ini jualan makanan buka puasa itu betul-betul tersebar rame di mana-mana. Nah, ini yang salah satunya itu mempengaruhi geliat ekonomi. Ya, cuma tidak ada survei. Kalau Prof mengatakan itu kualitas saja. Tidak pernah kita menghitung secara cermat, tetapi yang jelas itu ramai sekali penjual-penjual kue, terutama di tempat-tempat yang ada dekat masjid, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah kita kenal istilah tradisi baju baru. Tradisi baju baru ini, baju baru, lebaran, baju baru adalah sesuatu yang agak sulit kita lupakan. Nah, rupanya produsen daripada pakaian itu lebih cepat bergerak daripada konsumen. Saya pernah di suatu tempat, di suatu toko belanja, sudah 1 minggu, 7 hari sebelum Lebaran saya datang milih-milih, terus saya dikasih tahu oleh penjual di situ,
bilang, Pak, kalau sudah 1 minggu sebelum Lebaran itu berarti Bapak cuma dapat memilih yang sudah dipilih-pilih orang. Kalau mau beli baju Lebaran, belilah sebelum masuk bulan Ramadan. Sebelum, oh begitu ya. Yang ketiga yang mempengaruhi, yang menggeliatkan ekonomi di bulan Ramadan itu adalah adanya tradisi mudik. Kalau Prof tadi memberi istilah mudikar ini yang banyak. Ini mudik ini juga sangat mempengaruhi karena orang mudik ini pasti menyediakan cukup bekal untuk sampai di kampung. Apalagi kita dari Jayapura. Dari Jayapura mungkin beda kalau Mbak Nunung kalau pulang ke Jawa Barat. Kalau di Jayapura ada sebuah istilah, kalau mau rasakan uang keluar 50 juta satu kali mudik, merantaulah ke Jayapura. Ada ungkapan seperti itu. Nah, di sisi lain ada istilah misalnya, waduh, setahun kita kumpulkan gaji, sekali pulang itu langsung habis. Nah, ini luar biasa kalau Jayapura. Lalu setelah mudik ada lagi faktor yang keempat yang cukup mempengaruhi geliat ekonomi. Setelah pulang kampung, setelah mudik, biasanya ada kegembiraan-kegembiraan baru seperti misalnya rekreasi. Nah, jarang karena ini membangun kebersamaan antar keluarga biasanya diwarnai dengan rekreasi. Kira 4 itu yang sempat dapat saya sampaikan. Lalu kemudian faktor pendukung geliat ekonomi itu adalah satu, adanya kita tahu bersama bahwa untuk pegawai-pegawai ada THR. Dan di jalan-jalan raya, yang kedua itu adanya kemudahan-kemudahan. Ini betul-betul dimudahkan. Di baliho-baliho besar itu ada tertulis gebiar kredit pegawai dalam rangka hari raya. Di Jayapura ini marak kalau sudah seperti ini. Ini banyak kemudahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, terakhir adalah saya mengajak kepada kita sekalian bahwa Ramadan ini sebenarnya dijadikan sebagai momentum untuk berubah. Sebagaimana hakikat puasa bahwa kita diminta untuk hakikat puasa adalah pengendalian diri dan kepedulian. Saya pernah membaca, saya lupa persisnya di mana tulisannya Prof Imam itu berkata, tahun ini saya tidak pulang kampung, saya tidak mudik. Mudah-mudahan saya tidak mudik ini saat Lebaran. Tidak mudik saat Lebaran adalah bagian ikhtiar kecil dari membangun peradaban. Saya pernah mencatat itu. Tidak mudik saat Lebaran adalah bagian kecil dari ikhtiar membangun peradaban. Ini dalam sekali peradaban seperti Anda masing-masing kita tafsirkan. Yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rangka membangun kepedulian tadi itu, saya menyampaikan di salah satu masjid begini. Kita membeli baju baru, membeli sepatu baru, dan sebagainya. Itu pasti kita bangga dan senang. Tetapi menunda kesenangan kebanggaan itu, kemudian kita distribusikan kepada orang-orang yang kira-kira memerlukan. Bapak Ibu, saat itu saya menyampaikan suasana saat itu adalah ketika banyaknya permintaan ke bantuan kemanusiaan ke Palestina. Nah, ini artinya kalau kita menunda keinginan kita, lalu kemudian menyisihkan, karena waktu itu ada gerakan pembelian gandum untuk masyarakat Palestina, maka itu ya, suasananya waktu itu saya katakan, membeli baju baru, membeli celana baru, sepatu baru, kita bangga. Tetapi mengalihkan sebagian uang itu untuk bantuan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kepedulian itu adalah ternyata cukup membahagiakan. Demikianlah penyelaras yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Abu Nawas. Dan mohon maaf, mungkin tidak hanya Ustadz yang kaget melihat saya atau belum kenal. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang belum mengenal saya. Karena di Iro Society ini istilahnya saya ini hanya silent reader. Mohon maaf. Nyalinya masih sebatas itu saja.
Belum. Tapi luar biasa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tak lupa kami mengingatkan pesan dari panitia bahwa Bapak Ibu tidak lupa untuk mengisi presensi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu tausiah. Mohon maaf, sebelum menginjak acara tausiah oleh Ustazah Siti Rahma SPDMM, akan dimoderatori oleh Ustadz Mukawim SPDI MPD. Beliau adalah prinsipal dari SD Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu. Kepada beliau Ustadz Mukawim, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Terima kasih Bu Nunung Nurhayati ya yang selaku amang tamu di pagi hari ini. Yang saya hormati Prof. Imam selaku the founder Edu Society. Yang saya hormati pula Pak Abu Nawas yang beberapa kali mau WA saya ya terkait dengan tugas saya sebagai moderator di hari ini. Ada pula ini ada terutama Bu Siti Rahma selaku Mubalighot yang akan mengisi acara kita di pagi hari ini mapar yang ke-24. Dan semuanya yang hadir ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya termasuk orang yang jarang muncul di sini. Dan saya hanya beberapa kali ikut. Saya sudah lama di grup air itu juga hanya itu pembatas saja. Sudah lama saya tidak mengirim tulisan-tulisan di grup air. Bapak Ibu, baiklah hari ini kita akan belajar bersama ya terkait dengan tema hari ini adalah Ramadan dan giat ekonomi. Nanti kita akan mendengarkan, memperhatikan pemaparan dari Ustazah Siti Rahma. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah 1 Palu. Dan tadi sudah diawali dari Ustadz Abu Nawas ya, terkait dengan giat ekonomi yang beliau lihat di sekitar beliau. Itu dari sisi positifnya ya. Saya tidak tahu apa nanti ada nggak pengaruh negatif dari Ramadan terhadap ekonomi ini. Coba nanti kita perhatikan pemaparan dari Ustazah Siti Rahma. Kepada Ustazah Siti Rahma, kami persilakan. Sumonggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Semoga didengar ya. Mohon maaf, ini terdengar tapi Bunda tidak terlihat. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Itu pengaruh jaringan ya. Itu green screen-nya dimatikan, green. Oh iya. Green ada yang di pojok bawah kiri itu kan ada green apa itu dimatikan. Bapak. Atau yang kedua, background-nya tidak rata. Kalau background-nya tidak rata, dia terlalu jauh dari laptop, hilang. Background itu artinya latar belakang Iya. di belakang Iya, kita. Pak, iya. Mungkin ada dapur, ada sendok, ada panci gitu. Coba Ibu cari tembok yang rata. Udah rata. Atau cara lain sudah gini aja, cara lain cari tembok yang rata, virtual background-nya hilangi dah. Waduh. Oh, kalau gini berarti masalahnya di kamera. Ini ya Pak ya. Iya, di kamera itu harus pakai biru-biru, Bu. Biru atau ungu itu.
Biru itu puluhan ribu, ungu 100 ribuan gitu. Ya ini sudah fix ini kamera ini, kamera itu. Tahu mau dia. Iya, nggak bisa itu sulit. Itu harus besok siang itu hubungi Pak Jamaluddin Arif itu. Ada toko sebelah barat itu Kota Palu itu ada itu. Oke, dia jalan terus. Saya lanjut aja ya Pak ya. Nggak tahu. Baru pertama kali juga dulu. Oke, Mak. Wih, minta selikawi. Waduh. Udah kalau begini mending pakai virtual background aja daripada gelap. Tolong yang kos, siapa ini kos ya? Dibantu. Kosnya siapa sih? Coba saya cek kosnya ini. Tunggu ya. Dalam, Prof. Bu ini ya. Kosnya Bu Silvi, kosnya Bu April, Mbak Izuki. Tampilkan lagi virtual background-nya Ibu. Enggih, sampun. Saya mati. Udah itu aja, nggak apa-apa Bu, mantap itu. Dengan saya menghilang. Udah itu aja, udah oke, waktu Ya. habis nanti. Ini karena udah tinggal 14 menit. Ya, siap. Bapak Ibu yang saya hormati, Mapara, pada pagi hari ini, hari ke-24 bulan Ramadan, yang insya Allah tinggal 6 hari kita melaksanakan puasa yang sangat mulia ini, sehingga kita benar-benar menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang kami hormati Pak Prof. Imam Pabandi dan Bapak Ibu yang telah bertugas pada kesempatan di acara Mapara ini. Saya mohon maaf baru pertama kali hadir di Zoom ini, dan tujuan saya pertama adalah silaturahim, karena baru kali ini. Kemudiannya saya menyampaikan tema yang diberikan oleh panitia terhadap saya, yaitu Ramadan dan Geliat Ekonomi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa melihat ini, tidak tahu. Langsung tertutup. Apakah didengar saya ya Pak? Dengar Bu. Ya, Bu, suaranya ada bersih. Suara bagus, bersih, di Papua bersih. Alhamdulillah. Ya, saya mohon maaf ini, nggak tahu langsung terganggu. Tidak biasanya seperti ini. Satunya screen sudah muncul ya, Ibu Indah. Sudah Bu, sudah muncul screen Ibu, Sudah Bu. Ya, saya sudah tidak dapat melihatnya. Ya. Hiruk pikuk bulan Ramadan sangat dirasakan oleh umat Muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ya, hiruk pikuk sebelum datangnya bulan Ramadan, hiruk pikuk bulan Ramadan itu sudah
sudah terlihat dan sudah tergambar ya sama kita semua. Karena berbagai macam persiapan dilakukan masyarakat menyambut bulan yang penuh berkah ini. Mulai dari berbagai keperluan dapur seperti stok sembako sampai dengan berbagai perlengkapan ibadah lainnya. Sehingga benar-benar bulan suci Ramadan ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena mendengarkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini tergerak hati kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, bulan Ramadan sangat istimewa. Ibarat tamu, ia adalah tamu yang sangat istimewa. Jikalau bertamu di rumah kita. Nah, ini bulan suci yang penuh istimewa. Sedangkan dalam ajaran Islam disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Seperti yang pertama saya sampaikan tadi. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara hak dan yang batil. Karena keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disampaikan bahwa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan berbagai macam ya, disampaikan pesan atau yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwasannya kita dalam melaksanakan bulan puasa, bulan yang penuh berkah ini dengan ikhlas dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dosa-dosa yang telah berlalu akan dihapus. Nah, bagaimana kegembiraan kita sebagai seorang Muslim mendapatkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yang pahalanya yang sangat luar biasa apabila kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Berkaitan dengan ekonomi, seperti yang sudah dipaparkan oleh penyelaras tadi, geliat ekonomi, pertumbuhan ekonomi di bulan Ramadan sangat luar biasa. Dan bahkan 1 bulan sebelum bulan Ramadan ada, ya, sebelum datang bulan Ramadan, pertumbuhan ekonomi di luar sudah mulai, terutama yang di dapur, peralatan yang di dapur. Beras saja dari harga yang sebenarnya biasanya di pasaran itu sekitar 12.000 per liter, sekarang di dalam menyambut bulan Ramadan naik signifikan dari 12 sampai 18 per liter. Sangat luar biasa pertumbuhan ekonomi. Dan yang lain-lainnya masih banyak, bukan hanya hal tersebut. Sehingga pola ekonomi di bulan Ramadan ini juga berdampak signifikan pada aspek ekonomi umat, khususnya ekonomi Muslim, karena banyak produk hal-hal yang dipasarkan oleh berbagai produsen guna menunjang keperluan masyarakat di bulan puasa. Ya, seperti pada saat mau buka puasa, kita diwajibkan untuk makan kurma, madu, susu, dan yang lainnya, yang secara tidak langsung memberi suntikan modal yang terus berputar dalam upaya kegiatan ekonomi
kerakyatan, khususnya ekonomi umat. Mohon maaf, saya tidak bisa lihat gambar, hanya jadi saya bulan Ramadan dianggap sebagai bulan investasi pahala dalam agama Islam, di mana setiap amalan baik dilipat gandakan pahalanya. Ya, contohnya saja, ya, kita menyuruh kepada anak-anak kita, siswa kita untuk membaca Al-Quran, tadarusan, sholat duha, dan lain sebagainya, atau dalam lingkungan keluarga kita kecil saja, untuk mengerjakan yang baik-baik, semuanya akan dilipat gandakan pahala. Konsep investasi dalam Islam juga mencakup penanaman modal untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya mungkin di sini, ya, bagi yang menjajakan atau yang menjual, ya, sesuai dengan prinsip syariah dan betul benar-benar dalam bulan Ramadan ini kita mempersiapkan dengan baik apa yang akan dilaksanakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Jadi persiapan sebelum ditanamkan. Dalam konteks ekonomi modern, mohon maaf, Bapak Ibu jamaah Maparah, pagi hari yang ke-24 ini yang saya hormati. Dalam konteks ekonomi modern, investasi diartikan sebagai penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga sangat penting mengatur pengeluaran selama bulan Ramadan, terutama dalam hal makanan, pertemanan, atau mudik. Jadi perlu di-manage dengan baik. Jangan sampai kita tidak bisa mengelola, ya, atau mengatur atau mencari alternatif yang lain sehingga kita tidak tahu arah. Ya, bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan hanya mengikuti nafsu kita saja. Ya. Nafsu kita sendiri, tidak melihat konteks bagaimana pembelanjaan itu keluar sehingga tidak efektif dan mengakibatkan setelah mungkin bulan Ramadan tidak tahu apa lagi yang dilakukan. Ya, itu yang kita hindari dalam hal ini. Juga mencakup dengan sebelum, ya, maksudnya sebelum pelaksanaan sudah disiapkan, seperti yang di sekolah atau di kantor-kantor mana itu pembagian THR sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga termanage dengan baik apa yang akan kita keluarkan, sehingga geliat ekonomi, ya, yang ada pada diri kita untuk melaksanakan sesuatu hal yang kita inginkan baik dan benar. Di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yahsal lazina law taraku min halfihim zurriyatan di'afa hafu alaihim falyatafakkaru laha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah. Maksudnya di sini sebelum kita mendapatkan keturunan, ya, maksudnya yang lemah mendapatkan masa yang lemah nantinya, kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu agar supaya masa yang akan kita tinggalkan atau kader-kader yang akan kita tinggalkan itu sudah punya, tidak lemah. Ya,
Di sini juga dikatakan dalam hadis Baihaq, Ibni Hamsan qabla Hamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla hiram, wasihataka qabla faqamit, wagina'aka qabla faqr, wa faragaka qabla tuglik, wahayataka qabla mautik. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematian. Jadi ini yang harus kita persiapkan sebelum masa-masa yang sulit yang akan kita hadapi. Ya, seperti pada saat bulan suci Ramadan ini. Karena hiruk pikuk dan kegiatan di bulan suci Ramadan kita siapkan dengan baik. Contoh ya Bapak Ibu, mungkin saja waktu mengaji ya kita siapkan schedule-nya waktu kapan saya mengaji misalkan ya. Kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah Bapak Ibu, salah bisa diluruskan. Kalau kita tidak manage dengan baik waktu-waktu yang kita lakukan, tentu tidak akan berjalan dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang sudah kita atur. Sehingga dalam hadis tersebut betul-betul disiapkan dengan sebaik-baiknya. Fenomena menarik yang terjadi selama bulan Ramadan juga berdampak pada aktivitas ekonomi, yaitu peningkatan konsumsi masyarakat yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan potensi terjadinya inflasi. Meskipun inflasi yang terjadi selama bulan Ramadan tidak bersifat menyeluruh, namun lonjakan permintaan dan harga barang dapat membawa dampak inflasi yang berkelanjutan selama 1 tahun. Dalam kamus ekonomi, inflasi adalah keadaan di mana harga-harga barang pada umumnya mengalami kenaikan, terutama disebabkan oleh penawaran uang yang melebihi permintaan. Terdapat 2 jenis inflasi menurut ekonomi Islam Syarifudin dan Ibnu Athir. Pertama, natural inflation, kemudian human error inflation. Natural inflation yang disebabkan oleh naiknya daya beli masyarakat dan turunnya tingkat produk karena harga cenderung naik. Kemudian human error, inflasi yang diakibatkan kesalahan manusia sendiri. Ya, contohnya korupsi, ya, dan lain sebagainya, administrasi yang buruk karena tidak diatur dengan baik. Lanjut. Ekonomi kreatif terbagi 2, mungkin di sini bisa kita itu ya, dalam kaitannya dengan geliat ekonomi. Yang pertama adalah peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, itu meningkatnya konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan yang menjadi peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan, kebutuhan akan halal lifestyle selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, menjadi peluang bagi pelaku ekonomi kreatif terutama dalam sektor kuliner. Banyak ya, termasuk fashion, wisata, transportasi, serta belanja online sangat tinggi. Sehingga peningkatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Ya, contoh mungkin ada di gambar. Ya, bagaimana kita melihat hiruk pikuknya jajanan yang dijajankan di jalan. Kalau kita melihat mungkin ngabuburit ya, kemudian baju
belanja online sangat tinggi, ya ini pengaruh ekonomi juga, ya. Kemudian pulang kampung itu ada mudik lebaran, ya. Mudik lebaran ingin bersilaturahim, bertemu keluarga atau sanak saudara, sangat tinggi, sehingga transportasi, geliat ekonomi yang ada di lingkungan tersebut akan berpengaruh dalam ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan ekonomi kreatif di bulan Ramadan. Ya, tentu mempunyai langkah-langkah strategis seperti identifikasi usaha kreatif, pemanfaatan teknologi informasi, promosi produk, perlindungan hukum, dan fasilitasi pengedaran pemerintah. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita sebelum, ya, melaksanakan misalnya yang menjual atau yang lain-lain, perlu ada penataan yang bagus. Misalkan di mana tempatnya dia menjual, itu ditata dengan baik. Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah hukumnya itu kita langsung misalnya menjual yang harga 1.000, apakah sesuai dengan yang diajarkan ajaran Islam, ya. Apakah di situ mungkin riba sudah termasuk di dalamnya atau tidak? Nah, kita dituntun oleh ajaran Islam, ya. Dalam surat An-Nisa tergambar dalam ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an turatin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara. Ya. Jadi kita menjual atau kita membeli, kesepakatan sama-sama, dan penjual tidak terlalu banyak keuntungan yang diambil, mungkin seperti itu. Jadi makanya tadi hukum, perlindungan hukum syariat Islam kita jalankan sama-sama, sehingga puasa kita terlindungi dari hal-hal yang buruk. Seperti tadi disampaikan bahwa bulan puasa ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, karena menjalankan hal-hal yang baik. Kemudian dalam sabda Nabi, itu hadis Tirmizi, yang memakin terbalik, ya. Yang pertama disimpan di terakhir. An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru saduku alamin ma'at wasidiqina wasyuhada. Dari Abi Sa'id dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Ini pedagang yang jujur, insya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para syuhada. Bapak, Ibu, Mapara, pagi hari ini yang saya hormati, jadi tidak bisa dipungkiri banyaknya kandungan hikmah puasa di bulan Ramadan bagi kaum muslimin yang menjalankannya, membuat keteraturan pola hidup yang seharusnya bisa terurus dijalankan di luar bulan Ramadan. Jadi apa yang kita jalankan pada saat bulan Ramadan semoga bisa kita laksanakan setelah bulan Ramadan, tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan koridor, sesuai dengan syariat Islam yang kita jalankan sehari-hari. Kemudian hal ini menjadi titik tolak untuk menuju perubahan yang benar, yakni menjadi bangsa yang besar, karena semua potensi ada pada diri kita.
mulai dari jumlah muslim terbanyak di seluruh dunia, sumber daya yang kita punya atau letak geografis negara dan faktor pendukung lainnya. Hal ini hendaknya berjalan lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kita bukan lagi sebagai negara pengimpor, melainkan kita sebagai bangsa yang mengekspor berbagai keperluan kaum muslimin di seluruh dunia. Karena kita memiliki kekuatan dan potensi yang menunjang, tinggal dikelola dan dimasukkan secara baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Albiru Manitoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya pemaparan dari Ustazah Ibu Siti Rahma ya terkait dengan Ramadan dan geliat ekonomi. Seperti sudah diberikan paparan dari berbagai aspek ya. Yang pertama, Ramadan itu berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Kemudian Ramadan itu juga berpengaruh pada ekonomi kreatif di rakyat Indonesia. Dan nanti jadi ada masukan saran dari Bapak Ibu semua untuk melengkapi ini, atau mungkin ada pertanyaan yang itu bisa didiskusikan di waktu kali ini. Baik, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon untuk raise hand dan dipersilakan. Maka Bapak Ibu ada nggak ini? Atau sebelum yang lain, saya dulu boleh bertanya nggak ini? Ada Ibu Herawati, Ustadz Mukodim. Yang banyak bertanya yang banyak. Asik kan? Oke, Bu Siti Rahma. Iya. Itu kan dikaitkan dengan, kalau saya melihat ini, dikaitkan Ramadan dengan sisi positif dari perkembangan ekonomi. Tapi ada nggak dari usaha-usaha tertentu malah berdampak negatif dengan adanya Ramadan, ada nggak? Semoga Bu Rahma. Ya, kalau mohon maaf saya jawab sedikit ya. Kalau sisi positifnya, negatifnya mungkin kan sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Nah, kalau diartikan ke negatif, berarti pahalanya kita berkurang. Ya, kalau ke negatif. Kalau sisi ekonomi ya mungkin geliat di pinggir jalan orang memberikan jajanan ya, ngabuburit ya. Mungkin sisi negatifnya di situ kadang anak-anak ya yang biasa setelah sholat subuh geng motor, saya berpikir seperti itu. Ya, karena di situ membutuhkan, kalau geng motor itu jelas membutuhkan bensin. Nah, kalau bensin yang digunakan itu tentu membeli bensin, tentu ekonomi di situ juga berputar. Anak-anak yang tidak diarahkan ke hal-hal yang positif. Kalau saya seperti itu, Pak. Dalam sisi negatifnya. Dan mungkin masih banyak-banyak contoh yang lainnya dalam sisi negatif. Oke. Maksud saya itu ini, ya. Ada nggak penurunan ekonomi di bidang tertentu karena datanya Ramadan ini, ada nggak? Tadi kan di bidang makanan ada peningkatan, pakaian, transportasi ada peningkatan. Kalau di bidang yang lain ada nggak ya? Mungkin atau dari Bapak Ibu semua yang bisa memberi masukan diskusi di kali ini. Monggo Bu Herawati juga. Ya, ada raise hand dari Bu Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan kepada saya, bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Kalau di bulan-bulan sebelumnya itu tidak ada penjual takjil dadakan,
di bulan Ramadan itu akan banyak bermunculan ibu-ibu yang menjual takjil. Nah, itu juga menunjukkan geliat ekonomi berkembang di bulan Ramadan. Di kesempatan kali ini yang mau saya tanyakan ini berhubungan dengan salah satu usaha jasa yang muncul hanya di bulan puasa kalau menurut pengamatan saya, yaitu jasa penukaran uang untuk THR. Nah, kalau di daerah saya di Bengkulu, itu sebelum di bulan puasa itu akan banyak muncul jasa-jasa penukaran uang dengan imbalan jasa, misalnya setiap 100.000 itu ada dikasih uang jasanya 10.000. Itu kalau di daerah saya di Bengkulu. Nah, di bulan Ramadan ini ada muncul di Facebook atau di TikTok bahwa itu adalah riba, jadi diharamkan. Nah, yang saya amati karena ada informasi itu banyak masyarakat yang tidak membuka usaha itu lagi. Nah, yang saya mau tanyakan, apa hukumnya meminta uang jasa di penukaran uang yang sebenarnya? Karena kalau saya secara pribadi, saya merasa tertolong dengan adanya jasa penukaran uang karena saya tidak perlu antri ke Bank BI misalnya. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moga Bu Rama bisa ditanggapi ya terkait dengan jasa menukar uang. Tadi dicontohkan 100.000 diberi jasa 10.000 sehingga nanti tinggal nerima 90.000 gitu ya. Iya. Moga Bu Rama. Iya, mungkin dalam penukaran keuangan ya. Tapi mohon nanti Pak Prof atau siapa Pak Ustadz Ustazah yang sempat hadir bersama-sama di ruangan ini di forum ini bisa menjawab karena saya juga belum tahu hukum syariat ya, karena saya tentang hukum syariat dagang ya, saya cuma melihat secara umum saja. Kalau tadi kan disepakati dalam hadis ya, kalau tidak salah tadi saya sampaikan berapa tadi ya, maksudnya ada kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual ya. Jadi maksudnya ada kesepakatan. Kalau misalkan ya merasa nyaman daripada mengingat antrian banyak dan mengingat waktu yang digunakan itu terlalu lama ya di antrian. Nah, sedangkan jelas-jelas tadi disampaikan dalam hadis Nabi, saya lupa ya halamannya tadi ya, bahwa ada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Nah, jikalau itu terjadi dengan baik, tidak saling merugikan, saya pikir bisa, ya, karena jelas dalam hal tersebut. Mungkin gitu. Baik, itu jawaban dari Tanda Rama ya. Iya. Jadi kesepakatan gitu. Iya. Mungkin ada yang lain mungkin bisa menanggapi. Pak Dileman mungkin ada, masih ada tuh. Saya boleh menanggapi nggak? Sebelum ke Bu Aga. Beberapa hari lalu saya pernah juga mendengar pembahasan terkait ini. Kalau dari Ustadz yang saya dengarkan itu beliau lebih cenderung mengharamkan karena tukar menukar yang tidak setara nih. Yang satu ada kelebihannya sehingga itu dimasukkan ke dalam riba. Dari Bu Aga mungkin ada mau nambah itu jawaban atau pertanyaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menambahkan pendapat mengenai apa sih yang menurun dalam rangka di dalam bulan Ramadan ini.
Yang menurun anu Pak, sisa uang belanja Pak. Biasanya sisanya 1.000 misalkan, selama bulan Ramadan ini mungkin sisanya tinggal 500 karena jadi pengeluaran pada umumnya lebih besar. Terima kasih, matur nuwun. Itu pendapat dari Bu Ageng ya. Nggih. Bisa uang belanja menurun. Bu Mardina monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau menambahkan mengenai apa yang menurun di bulan puasa ini. Saya lihat dan sudah saya saksikan antara pahala dan dosa, kita bekejar-kejar mencari pahala. Dosanya banyak juga yang dilakukan. Contoh, pedagang-pedagang takjil. Saya yang sudah merasakan ini membeli apa namanya itu minuman itu 15 bungkus, tidak ada gula satu pun pas sampai di rumah berbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan-makanan tuh ada yang kemarin-kemarin yang belum terjual, dijual lagi, udah nggak enak, udah basi. Itu kan apa namanya tuh, kita ngejar pahala, tapi dosanya ada juga gitu kan. Jadi yang demikian itu penurunan, termasuk penurunan juga itu menurut penilaian saya gitu Pak. Itu hanya tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Oke, Bu Madeng, itu contoh real dari pengalaman pribadi beliau. Iya, real. Ya, ada pedagang yang apa ya, tidak jujur lah. Ya, betul. Jadi kurang gula atau mungkin sudah expired, dijual lagi di bulan ini ngeten ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Mardina. Ada yang lain monggo Bapak Ibu? Nggih. Pak. Assalamualaikum Monggo, siapa ini? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Rahma luar biasa. Materi tentang yang tidak hanya membahas puasa dari sisi ibadah, tapi dari sisi perekonomian dan hidup. Ini sangat bagus menurut saya. Terus menanggapi pertanyaan, negatifnya apa ya? Mungkin atau adakah pertanyaan Ustadz Mukawim tadi, adakah yang menurun? Pariwisata itu menurun Ustadz. Dugem itu juga menurun. Padahal di sana juga ada potensi ekonomi, tapi itu menurun. Kemudian mengenai pertanyaan Ibu Herawati, saya ini bukan ahlinya tapi berusaha untuk menjawab dari perspektif seperti ini Ustadz. Yang saya baca dari sumber ada dua memandang mengenai transaksi tukar uang ini. Yang pertama memang seperti Ustadz Mukawim sampaikan, memandang haram karena memandang objek uang ini sebagai objek jual beli yang tidak boleh itu di dalam syariat Islam. Yang kedua, ada yang memandang di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan juga bahwa barang terkadang mengikuti sebagaimana bila seseorang menyewa atau ijarah. Jadi dalam hal ini penjelasannya adalah kita menyewa tenaga orang tersebut untuk menggantikan tenaga kita pergi ke bank untuk menukar. Sehingga kita membeli jasa. Dan jasa itu dalam ekonomi Islam juga halal, mubah, jadi diperbolehkan. Itu adalah pendapat yang kedua. Nah, oleh karena Islam ini memberikan tuntunan yang baik dari sisi perekonomian, jadi memberi tuntunan yang sangat lengkap. Ekonomi Islam itu menjelaskan kepada kita kalau kita ini ya, jasa itu diperbolehkan. Jadi usaha jasa sewa menyewa jarah ya, itu diperbolehkan. Masalahnya yang kadang-kadang terlupakan adalah akad. Karena akad itulah awal mula perbuatan kita itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang halal maupun perbuatan yang haram. Jadi kita mesti tidak boleh lupa ketika datang ke pinggir jalan mengakotkan, Mas saya ini bukan menukar uang karena pasti harganya berbeda, atau tukar menukar dalam hukum Islam yang benar adalah ditukar dengan yang sama.
Tetapi kalau kita menukar uang kita 1 lembar 100 ditukar oleh yang di pinggir jalan ini 5 ribuan 20 lembar atau 10 lembar 10 ribuan, maka salah akad kita. Jelas langsung haram, apalagi ditukarnya menjadi cuma 90.000. Tapi kalau kita mengakadkan, Mas, saya berterima kasih atas jasa sampean kemarin menukar, kemudian hari ini saya tukar ke sampean, ini upah jasanya 10.000 atau sama minta berapa upahnya, karena itu boleh. Mereka meminta upah atau menetapkan upah jasanya itu boleh. Seperti itu. Jadi dapat dikategorikan sebagai ijarah kalau dalam hukum Islam. Ijarah atau sewa itu apa sih pengertiannya? Sebenarnya adalah jual beli. Hanya bedanya ijarah itu menerima pembatasan tempo. Produk pada ijarah itu bukan barang, tetapi manfaat atau jasa dari sebuah barang atau jasa dari sebuah tenaga atau aktivitas. Sehingga ada dua sisi tersebut. Pangapunten jika yang saya sampaikan pada pagi hari ini juga banyak kesalahan Ustadz Mukoyim. Tapi saya itu sangat senang sekali ketika pembahasan-pembahasan tentang Islam itu dibahas kontemporernya juga seperti ini. Karena ini menyangkut kegiatan kita di dunia ini, aktivitas sehingga benar. Dan paparan atau slide dari Ibu Siti Rahmawati Palu pagi ini saya sangat melihat itu luar biasa. Itu ide-ide yang bagus. Cuman mungkin karena pagi ini terkendala teknis, jadi beliau tidak dapat kelihatan mukanya. Tapi paparannya sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan terima kasih secara pribadi Bu Siti Rahma. Ini hal yang baik dan memberi enlightenment, memberi pencerahan juga bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Alisa itu ya. Jadi bisa dilihat dari jenis akadnya yang mana. Tergantung bisa halal, bisa haram tergantung akadnya gitu ya. Baik tadi menambah wawasan kita ya terkait dengan jenis akad ijarah atau satu tadi jual beli tadi ya. Baik, itu Bapak Ibu ini sudah jam 6:26 ini kita cukup aja ya. Lebih dari cukup Ustaz. Baik, Bapak Ibu terima kasih ya atas perhatiannya. Tadi sudah kita dengarkan paparan dari Bu Siti Rahma dan kita mendapat pencerahan dari beberapa Bapak Ibu tadi ya yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan saya terkait dengan apa yang turun, dan semoga ini bisa menambah wawasan kita. Ditambah tadi yang terakhir dari Bu Elisa ya terkait dengan bagaimana hukum tadi ya tukar menukar tadi ini dilihat dari sisi akadnya yang mana, bisa halal bisa haram tergantung jenis akadnya. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat kita pelajari hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Dan saya akhiri, sebelum saya akhiri dari saya bisa ada yang salah ucap, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Mukoyim SPDI MPD yang telah menghantarkan acara pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Siti Rahma SPDMM yang hari ini baru terdengar suaranya saja. Mudah-mudahan besok bisa muncul ya Bunda. Amin. Sebelum ditutup, izinkan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang ada di layar saya. Pada Bunda Elisati, terima kasih. Bunda Aga dari Jakarta, Bu Herawati Bengkulu, kemudian Bunda Syofni dari Bukit Tinggi, ada Bu Rohmulyati, Bu Endang dari Kota Pekalongan, Bu Aprilia dari Tanah Laut, Bu Mardina dari Bukit Tinggi, Pak Darminto dari Nganjuk,
Pak Jamaludin. Pak Jamaludin dari Palu setiap hari selalu hadir nih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada Bapak Afandi dari Kandang Haur. Mohon maaf Pak, saya dari Anjatan, Pak. Matur nuwun. Bu, monggo Bu. Ya. Terima kasih Kandang Haur. Ada Pak Sanmas dari Sorong, ini juga rajin sekali setiap hari saya simak. Bunda Umi Putri Ibalia, ada Bunda Rima dari Bandung, ini Bunda Sunarti dari Semarang. Sebetulnya kami, putri kami ada di sekolah yang sama tapi belum pernah bertemu ya Bunda. Ada Bu Lia dari Klaten dan Bu Titi Rahmawati Yogyakarta. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Bunda Retno dari Cirebon, Bunda Rukiati Sleman, Bu Alfiah Malang, kepada Ustadz Helman Sueb dari Lamongan, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mengingat acara waktu sudah siang, Bapak Ibu akan melanjutkan aktivitasnya. Dari saya selaku host, mohon maaf apabila pagi hari ini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Imam Robandi, kepada seluruh pengisi acara pada pagi hari ini, dan juga kepada Ananda Sasya Ananda Rizky dari SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Ini sudah ditutup ya Bu? Boleh ditutup? Kok sepi ini saya? Iya, monggo ditutup Ya. Bu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Assalamualaikum. Oke, Pak Soeb. Ya, semua besok. Terima kasih Bunda Nurul, salam kenal. Salam kenal Bu. Mohon izin Bapak Ibu saya tutup karena ini udah waktunya kita kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.